Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu di dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Yesus Kasih, edisi hari Rabu, tanggal 22 April tahun 2026. Sebelum kita melangkah di dalam kehidupan aktivitas hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk membaca sebagian firman Tuhan dan kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami hari yang baru, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam malam yang telah kami boleh lewati. Dan pada hari ini kami bersama hendak melanjutkan aktivitas dan kehidupan. Kami mohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan senantiasa. Dan melalui firman-Mu kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa. Dan kami berserah kepadamu Tuhan, mohon Roh Kudus menuntun kami senantiasa, menolong kami untuk mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 April, firman Tuhan yang diberikan bagi kita dari Kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang kelima dan juga 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 5. Engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seseorang mendidik anaknya. Dari Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan kita akan tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan, dan saya memberi judul firman Tuhan renungan hari ini yaitu didikan firman yang mendewasakan. Didikan firman yang mendewasakan. Jadi kalau kita mau dewasa di dalam kasih Tuhan, maka renungkanlah firman Tuhan senantiasa, terimalah didikan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita setuju kalau pendidikan itu penting, bahkan sangat penting. Maka tidak heran kalau orang-orang berlomba-lomba untuk mencari pendidikan yang berkualitas, bahkan meski harganya mahal. Kenapa demikian? Karena penting. Kenapa penting? Karena itu kemudian mendasari, memperlengkapi seorang anak untuk dia boleh mencapai kehidupan dan juga masa depannya. Bagaimana dalam hal kerohanian, ini juga sama pentingnya. Kenapa demikian? Karena hal pendidikan itu mencakup pengajaran, mencakup proses dalam kehidupan, berisikan pelatihan-pelatihan hingga pembentukan karakter yang bertujuan kedewasaan. Nah, inilah juga yang kita dengarkan pada hari ini dalam kitab Ulangan pasal 8. Di mana kita bisa melihat Musa pada waktu itu menyampaikan kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. 40 tahun itu dalam penyertaan Tuhan, diberikan mujizat, diberikan mana, pakaian tidak usang, kaki mereka tidak bengkak untuk berjalan, semua itu oleh karena pertolongan dari Tuhan. Nah, Musa mengingatkan ketika proses yang terjadi, tentu bangsa Israel banyak diatur, banyak ditegur, banyak diproses di sana adalah untuk proses pendewasaan. Musa mengingatkan hal-hal itu dialami oleh bangsa Israel adalah seperti seseorang yang mendidik anaknya. Tuhan mengasihi bangsa Israel, tidak membenci. Tuhan ingin membentuk karakter bangsa Israel, bukan menghancurkannya. Dan Tuhan punya tujuan yang mulia untuk kehidupan bangsa Israel, punya tujuan yang mulia dalam setiap proses yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Senada dengan itu, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ditegaskan bahwa firman Tuhan berguna untuk pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dalam hal ini ketika Tuhan mendidik kita mungkin terasa tidak menyenangkan atau seolah membatasi kehidupan kita. Namun sesungguhnya melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan pengertian bahwa ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada proses yang ada kalanya ringan, namun mungkin juga ada kalanya berat.
Itu semua menjadi sarana bagi kita untuk diproses, membentuk karakter kita seturut dengan kehendak Tuhan. Sahabat sapaan kasih dimanapun saudara berada, kalau kita memikirkan kehidupan kita hari-hari ini, di tengah hidup pikuk kehidupan, ada kompetisi yang harus kita jalani. Kadang-kadang kita merasa gagal, atau kadang-kala kita merasa berat, merasa tertekan dalam kehidupan. Jangan khawatir dalam kehidupan kita, mari jalani dengan tidak mengeluh, selalu bersyukur kepada Tuhan, pegang firman Tuhan senantiasa, percaya firman Tuhan akan menguatkan dan menolong kita semua. Bisa saja Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, saudara. Untuk apa? Untuk melatih kita semakin kuat. Untuk apa, saudara? Mendewasakan iman kita. Karena itu semua adalah memperbaiki kita, mengarahkan kita kepada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagaikan kompas dalam hidup kita, supaya kita tidak tersesat, menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dan supaya kita senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan. Bagaimana sekarang caranya? Mari luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Pakai firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Terima teguran melalui firman Tuhan. Dan juga demikian, jadikan firman Tuhan kekuatan dalam hidup kita, menjadi dasar setiap keputusan, dan setiap kita melangkah, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi PKJ nomor 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk firman-Mu yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, didiklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami semua anak-anak yang mengerti akan kehendak Tuhan, semakin dewasa di dalam kehidupan. Pagi ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, makin dewasa ketika mereka akan bekerja, ketika anak-anak kami akan sekolah, ketika anak-anak kami akan belajar, Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul dalam kehidupan, Tuhan sertai. Mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Ketika mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjamah memberikan kesembuhan. Dalam setiap perkara kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami juga dalam doa untuk para opa dan oma, berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Berkati mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berdoa untuk gereja-Mu dalam segenap pergumulan, Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam.